Halo teman-teman, saya ingin berbagi tentang bagaimana tips bertanam organik. Selama WFH, apakah teman-teman sudah bertanam? Bagi yang belum bertanam organik di rumah masing-masing, mari kita bertanam dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Nah, hari ini saya akan berbagi bagaimana tips bertanam organik. Kenapa sih kita memilih untuk bertanam organik? Dan apa sebenarnya bertanam organik. Jadi bertanam organik itu membudidayakan pertanian dengan bahan-bahan yang alami tanpa bahan kimia sama sekali. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bertanam organik bisa dilihatkan. Yang pertama adalah tanah, kemudian ini pupuk kandang, kotoran hewan atau sering disebut kohe. Ini skam yang sudah dibakar. Kemudian ini pupuk organik cair 1 tutup botol. Ini benih, ada bayam, ada kangkung, terserah teman-teman mau menanam apa. Kemudian ada benih yang sudah disemai. Ya, jadi semua bahan tadi yang sudah siap, tanahnya, kemudian ukurannya ya. Jadi ukurannya itu adalah 2, jadi ada yang versi 23. Jadi 2 itu tanahnya, 3 itu kotoran hewannya. Tetapi ada juga yang bikin 221. Jadi 2 tanah, 2 kotoran hewan, satunya skam. Skam ini fungsinya untuk menggemburkan tanah gitu. Jadi biar tetap gembur gitu, enggak gerembel, sehingga itu juga membantu kesuburan. Nah, caranya tentu tanahnya kemudian diaduk sama kohe, tanahnya tadi diaduk sama kohe. Kemudian ininya dicampurkan, skamnya. Bisa juga tidak pakai skam, jadi skam itu opsional sebenarnya jika sulit dicari. Jika sudah teraduk, tanahnya lebih bagus menggunakan tanah bawah bambu yang gembur ya, tapi juga enggak harus selalu sih, jadi tergantung yang ada aja, tapi lebih baik. Tapi kalau bisa tanahnya memang tanah yang tidak mengandung kimia. Nah, setelah tercampur semuanya, tanah, kohe, kemudian skam, dimasukkan ke pot atau polybag. Nah, ukuran polybagnya tergantung tanaman apa yang mau teman-teman tanam. Usahakan isi sampai penuh ya. Nah, kalau semua sudah diaduk, kemudian POC yang sudah disiapkan tadi, ini pupuk organik cair untuk tanah, cukup 1 botol dicampur dengan 2 liter air, jadi ukurannya segitu. Nah, kemudian disiramkan ke media yang sudah siap seperti ini, cukupnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kesuburan tanah itu indikatornya adalah ketika ada mulai rumput-rumput yang tumbuh seperti ini. Jadi media tanah yang sudah siap, jadi seperti ini nih, muncul rumput-rumput kecil, itu tandanya tanahnya sudah siap subur. Biasanya setelah disiapkan begini butuh waktu 3-4 hari, tetapi kalau teman-teman nggak sabar untuk bertanam juga nggak apa-apa, tetapi sebaiknya yang sudah muncul rumput. Nah, setelah muncul rumput,
tahapan berikutnya adalah kita tanam tanamannya. Nah, ada tanaman yang tidak perlu disemai, tapi ada tanaman yang memang perlu disemai dulu. Jadi yang tidak perlu disemai itu seperti kangkung. Ini kangkung. Ini kangkung seperti ini. Kemudian bayam ini juga tidak perlu disemai, jadi tinggal ditaburkan di media tanam yang sudah siap. Tapi ada tanaman-tanaman itu yang harus disemai dulu, jadi sawi, kol, cabai, tomat, kemudian selada itu harus disemai dulu. Ini bisa disiapkan semaiannya seperti ini dulu. Jadi disemai biasanya usia seminggu 2 minggu itu sudah bisa dipindah. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan tanaman yang nggak perlu disemai. Ini kangkung ya, sudah direndam dengan air POC 6 jam sampai 24 jam biar untuk memancing cepat numbuh gitu. Jadi biar kayak ada kecambahnya dulu. Nah, ini tinggal ditaburin, nggak perlu disemai. Nggak perlu disemai, ditaburin di media yang sudah siap. Ini kangkung. Atau ini bayam juga tidak perlu disemai. Pastikan kalau bayam itu sedikit saja ngambil benihnya, karena bayam itu kan benihnya banyak banget gitu, jangan sampai nanti kebanyakan berdesak-desakan di potnya. Nah, kalau bayam juga tinggal ditaburkan seperti ini. Dalam 2, 3 sampai 4 hari ke depan dia akan numbuh. Nah, tanaman yang terakhir ini tanaman yang disemai. Ini sawi. Ini masih kecil tapi sudah bisa dipindah. Ini tinggal diambil saja seperti ini dan dipindahkan ke polybag yang sudah siap. Nih. Kalau sawi pastikan nanamnya sampai ujung daun gitu, sehingga karena dia tinggi sekali ya. Nah, gitu. Setelah ditanam, jangan lupa teman-teman harus siram media yang baru. Nah, untuk perawatannya sebenarnya mudah teman-teman, pokoknya pastikan disiram air setiap hari dan setiap minggu di POC, pupuk organik cair, tanah dan daun secara bergantian, karena itu adalah nutrisi. Dan jangan lupa taruh di tempat yang butuh matahari. Jadi itu tips bertanam dari saya. Mungkin ini bisa dilihat kangkung usia 5-6 hari seperti ini. Jadi mudah sekali. Kalau teman-teman mau mencoba tanaman apa yang paling mudah, coba saja kangkung sama bayam, karena itu hanya perlu waktu 3 minggu kita sudah bisa panen. Itu dulu tips bertanam dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan teman-teman dalam masa pandemi, dan kita terus berdoa mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Terima kasih.